Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya cinta dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Renungan khotbah pagi hari ini Minggu tanggal 21 Agustus 2022 yang saya ambil dalam firman Tuhan Amsal 3 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Firman Tuhan berbunyi, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ayat yang ke-6, akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalan. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya cinta dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mengingatkan kita harus takut akan Tuhan dan jauhi kejahatan. Dan kita harus bersandar kepada Tuhan di ayat yang kelima. Jadi kita jangan memakai pengertian kita sendiri. Kalau kita memakai pengertian kita sendiri, berarti itu di luar Kristus. Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya cinta dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tercatat juga di Matius 5 ayat 9. Di situ Tuhan berkata, Matius 5 ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi kita harus membawa damai karena kita adalah anak-anak Allah. Jadi kalau kita sebagai anak Allah, kita harus menyadari bahwa Tuhanlah yang menguasai hidup kita, hidup manusia ini. Jadi hidup kita harus menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus di dalam segala hal. Baik waktu kita susah, senang, kita harus bersandar kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi firman Tuhan pada hari ini adalah rema bagi kita semua. Jadi kita harus mengingat Tuhan. Ada 6 hari kita bekerja. Hari yang ke-7, hari Minggu, kita sisihkan waktu itu untuk kita beribadah kepada Tuhan dengan iman kita. Jangan kita hanya mengejar berkat, karena berkat itu cuma sementara saja. Tetapi kalau kita mati ini, kita mau kemana? Mau ke surga atau mau ke neraka? Jadi kalau kita gereja, Tuhan melihat, oh, anak-anak ini sedang gereja. Jadi Tuhan tidak tinggal diam, Dia menjaga kita, melindungi kita. Jadi kita dapat masalah persoalan, Tuhanlah yang menanggungnya. Karena Yesus sudah mati di Bukit Golgota 2000 tahun lalu, Dia sudah menyikul dosa-dosa kita semua. Sekarang bagian kita, apakah kita mau cari Tuhan apa tidak? Itulah yang Tuhan sampaikan bagi kita semua. Tuhan sudah memberi contohnya, jadi kita harus ikuti Dia. Kalau 2000 tahun yang lalu Tuhan Injil orang di perkampungan, di kota-kota, ya sekarang juga kita harus menginjili orang di desa, di kota, di mana saja. Jangan kita malu. Kalau kita malu, berarti iblis itu senang, tertawa dia. Karena iblislah yang lahir daripada manusia ini. Tapi Allah yang menciptakan langit dan bumi ini, Dia selalu hadir. Yohanes 4 ayat 24, kita menyembah Tuhan dengan roh dan kebenaran. Jadi kita berdoa dengan roh dan kebenaran. Ya, sebab hidup dalam roh dan kebenaran kita dimerdekakan oleh Kristus. Jadi kita jangan menjadi perhambaan lagi, karena Kristus sudah memerdekakan kita. Galatia 5 ayat 1.
Itulah yang saya sampaikan pada pagi hari ini, supaya kedepannya kita semua berubah. Tuhanlah yang mengubah kita. Kita hidup di dalam dunia yang tidak jelas, kita menjadi yang jelas. Kalau orang selalu baca Alkitab, berarti pikirannya dibersihkan oleh firman itu. Mazmur 119 ayat 105, firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanmu. Jadi firman kita harus membaca setiap hari. Jangan tunggu hari Minggu. Setiap hari. Kalau hari Minggu ibadahnya 2 jam, 3 jam, kita ibadah sungguh-sungguh, pulang simpan Alkitab, ya percuma. Tidak ada gunanya itu. Tuhan mau kita setiap hari berdoa, baca Alkitab terus menerus. Baru kita berbahagia, kita menjadi anak Allah. Matius 5 ayat 9 tadi sudah difirmankan. Jadi kita adalah anak Allah. Ada damai sejahtera. Belum lagi Yohanes 1 ayat 12. Kita anak Allah diberi kuasa mendoain orang lain supaya sakitnya sembuh. Contoh, pada 6 bulan lalu orang Bali yang tidak kenal Yesus datang di tempat saya beli kasur. Saya dapat dari tamu juga. Jadi saya jual di online. Tapi datang suami istri itu, ya suaminya sakit, kata dia sakit, tidak nafsu makan, malam-malam dia terlalu jahat. Jadi saya bilang, kalau kamu mau sembuh, percaya saja Tuhan. Dia bilang mau dia. Jadi saya suruh baca Alkitab 3 ayat saja. Matius 11, 28, 29, 30. Baca 3 kali, keluaran suaranya. Menit itu juga dia sembuh. Jadi firman itu mengatakan, kok beban berat itu Yesus sudah menanggungnya, engkau menjadi ringan. Artinya sakit penyakit. Jadi saat itu juga dia sembuh, saudara-saudara. Orang yang tidak kenal Kristus, agama bukan Kristen sembuh. Apalagi orang Kristen malu-maluin kalau kurang percaya sama Tuhan. Bagaimana ada mujizat terjadi? Jadi kita sebagai anak Tuhan, jati diri kita harus betul-betul menunjukkan bahwa Yesus ada dulu, sampai sekarang, dan sampai selama-lamanya. Ibrani 13 ayat 8. Jadi Yesus tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai bahkan datang yang kedua kali ini. Dia melihat apakah orang di dunia ada yang beriman kepadanya, ya apa tidak. Kalau yang beriman kepadanya, percaya sungguh-sungguh, pasti surga itu. Bila mati diangkat langsung itu. Tapi kalau orang yang sekedar ikut-ikutan, sekedar asal-asal, gereja Senin Kamis atau malas baca Alkitab, belum lagi yang lain, ya itu susah itu. Susah itu. Malah Tuhan jauh dari kalian. Hidupnya susah, menderita, sakit datang sendiri. Itu banyak pengeluaran. Nah itu. Jadi sekarang kita harus berubah. Kita berdoa, Tuhan Yesus, saya adalah orang berdosa. Ampuni dosa saya setiap hari. Saya adalah orang berdosa. Nah, kita juga mendoakan orang lain, misalnya bos kita, ya, dimana kita tinggal di situ, kita doain juga orang-orang di situ. Jadi itulah yang menjadi garam dan terangnya. Itu di Matius 5 itu ayat yang ke-15 dan 16. Kita adalah terang dunia di situ. Mencontohkan supaya orang dunia ini melihat, oh ini anak Tuhan Yesus ini, oh itu anak Allah itu. Dari mukanya aja sudah anak Allah. Ya Bapak Ibu saudara-saudara. Jadi kita harus bersyukur kepada Tuhan Yesus dalam segala hal. Baik kita hidup bercukupkan, cukup hidup maupun kurang, kita harus berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Karena dialah yang sumber segala-galanya. Dia Maha Pencipta langit dan bumi ini. Allah Maha Pencipta. Kejadian 1 ayat yang pertama. Jadi pada mulanya Allah yang menciptakan langit dan bumi. Jadi semua ini kepunyaan Tuhan. Kita hanya sementara saja tinggal di dunia ini. Jadi kita ini tidak ada yang
merasa diri hebat. Yang hebat itu adalah Tuhan Allah Yesus Kristus itu, yang mati bangkit pada hari ketiga, kemudian naik ke surga, dan dia berjanji akan datang ke dunia ini untuk menjemput saudara dan saya, asal kita sungguh-sungguh percaya kepadanya, beriman kepadanya, yakin bahwa Yesus itu ada di hati saudara. Terima kasih kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua, khususnya orang yang mendengarkan channel ini. Terima kasih, haleluya, amin.